Akselerasi dan juga top speed. Itu sebenarnya apa sih? Banyak dari kalian itu yang menanyakan ya, bagaimana caranya meracik sebuah motor supaya bisa dapat akselerasi sekaligus dengan top speed. Jujur aja sampai saat ini ya, aku belum dapat semacam ilham ya, dimana bisa menggabungkan antara akselerasi dan juga top speed. Dimana kedua titik ini tuh saling bertolak belakang. Maksudnya gimana? Jadi gini bos ya, aku selalu bilang kalau meracik motor harus memilih antara akselerasi dan juga top speed ya. Ingat, harus memilih. Belum bisa keduanya sampai saat ini. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Oke, aku bakal ngejelasin dulu apa itu akselerasi, apa itu top speed. Dalam bahasa gampangnya, akselerasi itu adalah kita mencari suatu titik tertentu dengan cepat. Artinya adalah bagaimana kita memacu motor kita ya dengan dari titik 0 sampai misalnya ke 60 ya. Ini untuk motor yang skalanya di Indonesia yang tidak terlalu besar resisinya. Nah, gimana caranya supaya 0 sampai 60 itu cepat, kencang gitu loh ya. Bisa dipahami? Sedangkan top speed itu kita mencari titik tertinggi ya. Titik tertinggi, misalkan kita mau nyampe itu maksimal di angka 120, tapi kita itu pengen lebih daripada itu, misalnya ke 125, 130. Nah, itulah yang namanya top speed. Jadinya dilihat perbedaannya itu sudah ada. Kalau yang akselerasi kita hanya mencari titik tertentu dengan cepat, tapi kalau top speed itu mencari titik tertingginya ya. Kan kelihatan bedanya. Ibarat kata, kalau akselerasi itu dari tarikan bawah menuju ke tengah, sedangkan kalau top speed itu dari tengah menuju ke atas. Jadi memang sudah ada kayak kelemahannya masing-masing, dimana kalau yang tipenya akselerasi akan susah mencari namanya top speed, tapi kalau yang top speed itu bakalan berat untuk mencari akselerasi. Paham kan? Kalau dilihat dari angka RPM ya, 0 sampai 3000 itu bisa dibilang low RPM. Sedangkan dari 3000 sampai ke 7000 itu bisa dibilang namanya mid RPM. Sedangkan 7000 ke atas ya, lebih dari 7000 itu bisa dibilang high RPM. Jadi kurang lebih diagramnya seperti itu. Lalu kenapa aku bisa bilang top speed dan akselerasi itu tidak bisa dicari semuanya ya. Ini aku kasih contoh aja. Ibarat kata ya, seorang atlet ya, ini manusia loh ya, seorang atlet terutama di atlet pelari yang kencang, itu rata-rata sih badannya itu tidak ada yang besar ya. Rata-rata dia pasti atletis dan juga biasanya tidak terlalu besar. Nah, ini yang diperlukan untuk bisa menjadi pelari yang kencang. Sedangkan kalau yang badannya besar, berotot, dia itu pasti akan lebih kuat untuk bisa kayak ngangkat beban ya. Angkat beban seperti itu. Sekarang coba kalian balik. Apakah yang dari pelari kencang ini bisa mengangkat beban berat seperti ini? Atau yang beban beratnya seperti ini bisa lari kencang seperti ini? Kan nggak bisa. Mereka sudah ada spesialisasi masing-masing. Gitu loh. Ya. Jadi yang punya badan besar seperti ini, dia hanya bisa mampu untuk angkat berat. Tapi disuruh lari kencang, nggak bisa. Sebaliknya, pelari yang kencang, dia bakalan bisa lari yang benar-benar yang wah, mungkin cepat gitu ya. Tapi kalau disuruh yang ngangkat beban berat pasti keok. Karena apa? Nggak ada yang bisa keduanya. Gitu loh. Ada juga MotoGP. Ya kalian tau lah MotoGP lah ya. Honda, Suzuki, Yamaha, Ducati, KTM, Aprilia. Tapi aku ambil contoh cuma dua aja. Yamaha dan juga Ducati. Dimana karakteristik dari Yamaha itu dia lebih ke akselerasi dan motornya tidak liar. Sehingga kalau dia masuk kayak cornering, kemudian keluar dari cornering, itu dia punya respon yang sangat cepat. Tapi begitu dikasih trek lurus, dia keok. Karena apa? Dia nggak punya top speed. Ya, top speednya itu kalah dengan Ducati. Ya, sorry, Ducati yang di sini. Sedangkan kalau yang Ducati
Dia itu kalau dikasih trek lurus udah kencengnya minta ampun, kencengnya luar biasa. Tapi begitu masuk ke cornering, masuk yang belok-belokan, pasti keok. Karena apa ya? Ducati lebih mengandalkan top speed. Jadi dia lebih liar. Sedangkan untuk yang Yamaha, dia lebih mengandalkan akselerasi. Yang notabene pasti kalah di top speed. Dan pastinya lebih gampang untuk dikendalikan. Memang keduanya ini bisa tembus sampai 300 km. Memang bisa. Tapi yang menjadi perbedaannya adalah di karakternya. Satu akselerasinya cepat, satu lagi top speednya kenceng. Seperti itu ya. Ada lagi deh, ya bonus satu lagi buat kalian. Kalian pasti tahu lah namanya mobil Lamborghini ya. Ferrari sudah pasti tahu dong ya, mobil yang sport car, supercar, ya apa hypercar atau apalah namanya. Mereka kalau dikasih jalan kenceng, jalan yang mulus banget, kenceng, enak banget. Tapi kelemahannya adalah ketika dikasih jalan berbatu, jalan yang hancur, mereka kan nggak bisa ngelewatin, rusak itu mobilnya. Tapi kalau yang mobil yang sejenis kayak hardtop atau yang mode-mode adventure dikasih jalan rusak, terabas. Enak. Tapi begitu cari jalanan yang lurus, yang kenceng, yang beraspal, ya nggak bakal bisa ngebut seperti yang sport car. Karena apa? Mereka sudah ada masing-masing. Mereka sudah ada karakternya masing-masing, maksudnya gitu loh ya. Sudah punya kayak identitasnya masing-masing. Itu sama gitu loh. Jadi kalau kalian yang beranggap bahwa ada yang bisa dengan akselerasi dengan top speed gabung jadi satu, ya kok aku pribadi loh ya, mustahil. Dan aku sudah tanya sama beberapa orang mekanik, mereka juga bilang nggak ada yang seperti itu. Pasti milih maunya yang akselerasi dan top speed. Sekian dulu untuk penjelasan kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Kalian yang tertarik mengenal channel ini lebih dalam, silakan aja langsung subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tekan tombol like pada video ini, ketik pertanyaan atau pernyataan kalian di kolom komentar, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Aku Andrea Farens, izin pamit dan sampai jumpa di video aku yang lainnya. Keep safety riding and enjoy your ride.